Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kalau Baraya membaca laporan-laporan majalah Forbes misalkan terkait dengan siapa orang terkaya di dunia, nomor ke satu siapa, nomor dua ke siapa, nomor tiga siapa, jajaran 10 berapa, jajaran 20 terkaya, dan seterusnya, maka yang harus Baraya pahami adalah bahwa tidak semua dari laporan-laporan itu sesuai dengan faktanya. Ada di antara orang-orang paling kaya di seluruh dunia itu yang sebenarnya adalah sekedar operator dari orang yang bahkan jauh lebih kaya di belakangnya yang tidak terpublikasikan. Atau ada juga beberapa dari orang-orang kaya yang terpublikasikan, dia memang benar-benar kaya, tetapi harta kekayaan yang dilaporkan itu, yang terdeteksi oleh majalah Forbes itu jauh lebih kecil daripada harta kekayaan yang sesungguhnya dia miliki, yang ada di berbagai perusahaan cangkang dan perwakilan-perwakilan. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang sangat besar, yang portofolionya itu luar biasa misalkan, tapi sebenarnya dia tuh tidak berbisnis di area itu, dia berbisnis di area yang lain yang tidak kita ketahui, atau kita ketahui tetapi tidak kita ketahui hubungannya itu apa gitu. Kemudian ada juga harta kekayaannya yang terlapor itu banyak sekali, tetapi sebenarnya itu adalah titipan dari banyak orang. Jadi dia tuh hanya cangkang, ada orang kaya ini, ada orang kaya itu, ada orang kaya ini, yang kemudian itu menjadikan dirinya itu sebagai tempat penitipan uang. Seperti itu. Karena orang-orang yang sangat kaya raya dan sangat berkuasa itu pada umumnya tidak ingin terpublikasi. Kalaupun terpublikasi, itu publikasinya itu benar-benar terencana, terukur secara sistematis. Dan dia juga harus mengukur bagian mana saja yang dipublikasikan dan mana yang tidak dipublikasikan. Salah satu contoh yang ingin saya kemukakan itu adalah terkait dengan Elon Musk misalkan. Elon Musk dinobatkan berkali-kali sebagai orang paling kaya di seluruh dunia. Di tahun 2022 ketika dia ditanya, Anda kekayaannya sekarang sudah mencapai 250 miliar dolar. Pada waktu itu dia menjadi orang paling kaya di dunia. Ya, tentu saja kalau dibandingkan dengan sekarang, yang sekarang itu jauh lebih kaya, 6 kali lipat lebih kaya gitu ya. Tetapi pada waktu itu dia ditanya, Anda kan sebagai orang paling kaya di dunia, bagaimana nih ceritanya? Lalu Elon Musk mengatakan bahwa saya sebenarnya bukan orang yang paling kaya di dunia, saya curiga bahkan Putin tuh lebih kaya daripada saya. Lah, kok tiba-tiba jadi Putin? Kalau kita lihat catatan resmi dari Kremlin, Putin tuh sebenarnya fakir miskin. Kita bisa melihat bahwa tabungannya itu hanya 10 miliar rupiah, kemudian dia punya satu apartemen kecil di Saint Petersburg yang ukurannya itu hanya 77 meter, lebih kecil daripada rumah saya ini gitu ya. Kemudian dia juga punya satu apartemen di Moskow dan dia hanya punya garasi, dan garasinya itu ada 3 biji mobil, dan 3 biji mobilnya itu juga adalah mobil-mobil lokal yang kuno dan yang agak jelek gitu. Ada Lada Niva gitu ya, ada kemudian Gas klasik dan lain sebagainya gitu. Nah, ya cuman segitu-gitu doang, tapi kenapa oleh Elon Musk dianggap sebagai orang yang sangat kaya raya? Ya, disitulah masalahnya Baraya. Semakin kaya seseorang, semakin mampu dia untuk bisa mengelabui orang, dan semakin mampu dia untuk menciptakan catatan-catatan palsu. Jadi kalau memang Putin itu dalam laporan Kremlin sebenarnya bahkan jauh lebih miskin dari Pak Purbaya, tetapi dia dinyatakan sebagai orang paling kaya menurut orang paling kaya yang resmi, maka sebenarnya dia menyembunyikan kekayaannya di mana? Um, Pertama, Putin itu harus kita pahami sebagai presiden yang diktator, yang otoritarian gitu ya. Jadi maksudnya beliau itu mengendalikan semua oligark-oligark di Rusia. Dia tuh mengendalikan bisnis minyak dan gas, dia tuh mengendalikan bisnis senjata, dia tuh mengendalikan bisnis teknologi. Semuanya dia kendalikan, walaupun pakai pion-pion. Nah, ini yang saya maksud tadi itu. Dia tuh pakai pion-pion, ada orang-orang ini, orang Rusia paling kaya, ini orang ini. Padahal semuanya itu adalah pion-pion semuanya yang dia mainkan dengan begitu cerdasnya. Sehingga harta kekayaannya sedikit, padahal orang ini terkaya, orang ini terkaya, orang ini terkaya. Nah, itu semuanya itu adalah pion untuk dirinya saja. Nah, jadi kalau Baraya sempat dulu ada kejadian kan, Baraya yang suka nonton bola, yang fans Chelsea itu kan nyesek banget ketika Chelsea yang biasanya itu adalah 4 besar atau 5 besar di Liga Inggris, kemudian disuruh berpisah dengan Roman Abramovich, dan sejak saat itu Chelsea-nya turun terus, ambles terus kan, sekarang jadi mediocre doang gitu. Nah, kenapa Roman Abramovich-nya didepak?
Karena sama Inggris memang dilarang. Kenapa dilarang? Karena diduga Roman Abramovich itu sebenarnya memiliki hubungan dengan Putin. Dalam tanda kutip, dia tuh cuma pionnya doang. Jadi walaupun Roman Abramovich dalam catatan resminya itu jauh lebih kaya daripada Putin, tetapi yang sesungguhnya terjadi bisa jadi adalah bahwa dia tuh cuma antek doang. Yang dimajukan ke depan untuk diperlakukan begini dan begitu. Diviralkan, dihebatkan, dijagokan, padahal dia sebenarnya hanya operator dari penguasa yang jauh lebih kuat lagi, begitu. Nah, harus kita pahami bahwa skema itulah yang terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi ada Putin yang terlihat miskin padahal sangat kaya raya, ada Elon Musk yang sudah terlihat sangat kaya raya, tetapi sebenarnya dia juga masih menyembunyikan begitu banyak bisnis-bisnis dan aset-aset rahasia yang tidak diketahui sama orang lain begitu. Jadi dia mempublikasikan apa yang perlu untuk bisnisnya dan mengabaikan sisanya. Karena apa? Karena gini Baraya, sekarang Baraya mikirnya sesimpel ini aja lah. Kalau Baraya tiba-tiba menjadi kaya, Baraya tiba-tiba menjadi makmur, atau minimal Baraya tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, itu kaum munafik itu akan langsung kerubutin Baraya. Seriusan. Jadi Baraya dulunya tidak jadi PNS, hanya guru honorer, kemudian tiba-tiba diangkat jadi guru PNS gitu ya. Itu mulai banyak yang mendekat. Mulai banyak mertua-mertua yang menyodorkan anak perempuannya gitu. Calon mertua yang menyodorkan anak perempuannya, itu mulai banyak yang kayak gitu. Ketika Baraya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, apalagi flexing di mana-mana, itu tuh Baraya itu akan disamperin gitu. Dan orang-orang paling kaya itu paham betul psikologi manusia tuh yang seperti itu. Makanya mereka tuh nggak pernah flexing. Yang flexing tuh pasti pion. Itu tuh bohong-bohongan. Baraya lihat kan Kenzi, siapa itu yang dulu si itu ya, yang dulu pamer harta kekayaan begini di usia muda dia begini dan begitu dan sebagainya, dan ketahuan kan dia tuh sebenarnya cuma pion. Nah, penipu yang sesungguhnya itu tidak ketahuan, tapi dia yang pion itu dia yang dipenjara. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang paling kaya itu menyembunyikan dirinya dari publik. Karena apa? Karena satu, dia pasti akan dikerubutin sama kaum munafik, dan yang kedua, dia harus memposisikan dirinya itu selalu ada di atas hukum. Jadi yang viral-viral itu, yang nanti bakal ketangkep, yang nanti bakal dihujat, yang nanti bakal dicaci maki, yang nanti bakal dipermasalahkan oleh pajak dan sebagainya, yang kemudian nanti bersengketa sama orang-orang, itu tuh adalah pion-pionnya. Orang-orang kayanya itu anteng, mereka tuh ada di atas hukum, mereka ada di atas media, mereka bahkan ada di atas uang. Mereka berkuasa mengendalikan segala sesuatu, dan karena itu kekuatan pengendalian itu harus didasarkan pada hal yang sangat sederhana. Mereka tidak terdeteksi, mereka tidak diketahui. Contoh, misalkan contoh yang ada di Indonesia aja lah ya. Baraya kemarin kan disuguhi oleh berita. Ada 2 orang super kaya raya di Indonesia yang bersengketa di pengadilan. Ini rebutan itu dan sebagainya. Nah, karakteristik dari orang yang paling kaya di seluruh dunia atau paling kaya di seluruh wilayah Indonesia itu adalah mereka tidak akan mempublikasikan dirinya bahkan untuk urusan-urusan hukum seperti itu. Mereka nggak akan ketahuan. Jadi yang bersengketa siapa? Pionnya doang. Jadi yang Baraya anggap sebagai ini orang paling kaya kesekian, nomor paling kaya paling kesekian, itu operatornya dari pihak yang jauh lebih besar di belakangnya. Nah, jadi mereka suruhlah berantem di pengadilan, mereka suruhlah, ya kalau orang kaya aslinya mah ya cuman main di pulau pribadi sama purel-purelnya aja, ya begitu doang. Nanti urusan yang berantem dihukum, nanti ada yang masuk ke pengadilan, ada yang bahkan di penjara dan sebagainya, ya pion. Atau misalkan gini, Baraya tahu kan kemarin dulu itu ada sebuah properti besar yang disebut sebagai kota masa depannya Indonesia gitu kan, ditampilkan di media-media gitu ya, diiklanin. Nah, kemudian ketahuan bahwa dia itu sebenarnya tidak sah. Sebagian tanahnya itu ilegal dari penyerobotan tanah dan sebagainya, dan termasuk juga ada suap di situ. Nah, yang ditangkap itu bukan pemiliknya, tapi ya pionnya. Ya gitu, itulah karakter orang kaya dan orang yang sebenarnya sangat kaya di belakangnya. Orang kaya memiliki banyak uang. Orang yang super kaya dialah pabrik uangnya. Dia yang mengendalikan siapa punya uang berapa, siapa punya uang berapa. Dan karena itu mereka juga sebenarnya bukan hanya mengendalikan uang, tetapi mereka mengendalikan kekuasaan, mereka menguasai publik, dan mereka juga mengendalikan media-media. Jadi kalau Baraya menemukan ada sesuatu yang viral, itu Baraya itu harus mulai curiga. Kalau yang viral itu adalah tukang ojek yang nangis-nangis karena motornya itu diserobot sama
aparat misalkan, itu mungkin viral karena organik, karena memang kasihan gitu ya. Tapi kalau ada tokoh-tokoh terkemuka kemudian viral karena aibnya dibongkar, karena jejak digitalnya dipermasalahkan dan sebagainya, maka saya harus sampaikan kepada Baraya, bahkan saya tuh benar-benar mengenal perusahaan mana yang memang menangani masalah-masalah seperti itu, memviralkan, menghilangkan keviralan, dan itu semuanya terkendali Baraya. Jadi kalau ada yang oh, ya udah jual sana tehnya gitu yang seperti itu kan terkait dengan orang terkenal. Dia tuh ngomongnya dari dulu udah kayak gitu, kenapa viralnya hanya pada waktu itu saja? Ya itu tuh ada industrinya di situ tuh Baraya, ada industrinya. Atau yang lebih sederhananya beginilah ya Baraya, uh, ada pejabat di Indonesia, sebut saja namanya itu adalah Ridwan Kamil, bukan nama sesungguhnya, sebut aja namanya Ridwan Kamil gitu ya. Dia itu kan orang yang ingin menjabat sebagai gubernur dan masa depan pengennya sih ingin jadi presiden di Indonesia mungkin gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan yang membongkar aibnya. Dan kemudian berproseslah di pengadilan dan kemudian hujat-hujatan, caci maki dan sebagainya, dan akhirnya si pejabat itu tuh digulingkan gitu, digulingkan dari kepercayaan publik, dan akhirnya sekarang trauma nggak mau muncul lagi di televisi dalam waktu yang lama mungkin. Nah pertanyaan saya adalah, coba Baraya pikirkan, kalau Baraya berani nggak ribut sama pejabat, ini si perempuan ini tuh dia berani ribut sama pejabat, kemudian tiba-tiba punya pengacaranya, kemudian punya waktu untuk berjibaku di pengadilan begitu lamanya. Kemudian ribut, dihujat, dijelekin, kemudian dia maju lagi dengan sekian puluh bukti dan sebagainya. Baraya pikir ada orang di antara orang-orang sekitaran Baraya gitu yang berani berhadapan dengan pejabat publik atau mantan dari pejabat publik, orang yang super kaya misalkan, dan Baraya hanya orang biasa. Itu tuh ada sponsornya Baraya, dia tuh adalah pion yang dikendalikan oleh pihak lain, atau terduga pion yang dikendalikan oleh pihak lain. Maksud saya di sini tuh nggak membela orang yang nama samarannya adalah Ridwan Kamil, bukan seperti itu. Tapi mari kita telaah gitu ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan main sama cewek itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di antara pejabat-pejabat kita. Saya sebut sangat lumrah. Bahkan partai yang islami lah, partai yang religius, apa segala rupa, itu biasa banget kalau pejabat itu main sama cewek, itu biasa banget. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh nama samarannya Kang Emil itu tuh sebenarnya adalah yang juga dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi kemudian mana yang dihancurkan gara-gara aibnya dibongkar dan mana yang tidak, itu sepenuhnya adalah dikendalikan oleh pihak yang jauh lebih besar di belakangnya. Begitu. Makanya Baraya pernah kejadian dulu tuh ada artis-artis yang ternyata terlibat dalam prostitusi online gitu. Jadi mereka tuh yang diperjualbelikan gitu ya, dan tarifnya tuh ada yang 80 juta, ada yang 200 juta semalam ya, sekali main sama mereka itu tarifnya begitu gedenya gitu ya. Nah, yang luar biasanya adalah mucikarinya tuh disebutkan, dipublikasikan setelah terbongkar ya. Kemudian artis-artisnya juga dipublikasikan. Tetapi yang paling urgen untuk dipublikasikan yaitu siapa yang makainya itu nggak pernah disebutkan sampai sekarang. Padahal sama mucikarinya itu disebutkan mereka itu adalah pejabat dan pengusaha. Nah kalau pejabat itu kan penting untuk mengetahui uang 200 juta sekali pakai terhadap artis itu uangnya dari mana? Pejabat itu nggak ada yang gajinya segitu gede gitu. Nah itu kan yang harusnya diselidiki. Tapi kan tidak pernah disebut. Polisi tidak berani nyebut, tentara nggak berani nyebut, media nggak berani nyebut, mucikari itu pun nggak berani nyebut, artis-artis itu juga nggak berani nyebut. Siapa mereka sebenarnya? Ya itu nggak diketahui, masalahnya di situ. Yang disebut itu adalah PSK-nya, yang disebut artisnya, mucikarinya, tempatnya, hotelnya, semuanya disebut, tapi siapa pelanggannya itu tidak disebut. Bahkan kemudian ada seorang pejabat publik namanya Yusuf Kala yang mengatakan, udah nggak usah diumbar yang kayak gitu, itu aib. Gitu. Nah itu kan masalahnya. Nah ya kalau misalkan mereka pakai duit sendiri ya silahkan anggap itu adalah aib. Tapi kalau ada pejabat sewa artis 100 juta, 200 juta semalam, itu harus diselidiki karena itu jangan-jangan uang kita dipakai buat mereka kan gitu. Tapi sekali lagi ya, tidak dipublikasikan. Nah, kenapa tidak dipublikasikan? Karena itu disimpan kartunya masing-masing. Nanti kalau ada yang menyalahi kesepakatan, kalau ada yang berantem, kalau ada yang memberontak dan sebagainya, baru itu dikeluarkan. Begitu. Jadi semua pelaku, tetapi siapa yang nanti akan diurus itu adalah orang. Sama siapa, orang-orang macam apa yang bisa mengendalikan jaringan besar yang seperti itu, orang-orang yang sama sekali tidak kita ketahui.
Begitu. Itu juga harus kita pahamkan dengan kasus misalkan ijazah Pak Jokowi, ijazah palsu itu. Saya tidak akan mengomentari soal ijazahnya itu asli atau palsu ya, karena sebagian baraya juga sudah mengetahui itu gitu ya. Eh, Takut ada urusan delik. Tapi mari kita misalkan urutkan ya. Pak Jokowi itu adalah orang yang super duper kuat beraya. Beliau adalah mantan presiden, anaknya adalah wakil presiden, anaknya yang lain adalah ketua umum partai politik, kemudian menteri-menteri banyak yang berpihak padanya, bahkan presiden yang sekarang mengatakan hidup Jokowi. Ya seperti itu, betapa kuatnya Pak Jokowi itu sebenarnya. Tapi bagaimana ceritanya tiba-tiba urusan ijazah palsu itu sampai bertahun-tahun hanya berhadapan dengan seorang yang namanya Roy Suryo itu gitu. Roy Suryo itu siapa? Ya pion. Kenapa dia bisa bertahan begitu lama melawan Pak Jokowi yang super duper kuat itu? Karena dia tuh pion dari pihak yang jauh lebih besar di belakangnya. Yang kita gak tahu siapa. Atau kita gak berani menyebut siapa dia. Gitu. Atau kita tidak memiliki bukti siapa dia. Tapi itu jauh lebih kuat lagi. Gitu. Makanya saya tuh sempat khawatir, bukan khawatir sih, salah dia sendiri juga sih. Suka kasihan misalkan ya sama YouTuber-YouTuber yang dihujat, dicaci maki sebenarnya karena menyampaikan ide-ide dari orang yang orang itu tuh nampaknya baik, suci, santun, lucu, imut gitu ya, tetapi dia tuh ngasih sumber, ngasih informasi, ngasih masukan kepada si ini agar dia menyampaikan berita-berita yang sangat radikal dan di situ tuh dihujat, dicaci maki. Ya, begitulah. Itu banyak kejadian seperti itu Baraya. Atau Tio gitu ya. Tio yang anak UGM tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi terkenal, kemudian ribut sama anak UGM yang lain gitu. Kemudian ketahuan bahwa mobilnya itu ternyata adalah dari pejabat anu dan sebagainya, tiba-tiba ada alat pelacak segede gaban dan lain sebagainya. Ya dia dan lawannya juga adalah seperti itu. Karena sekali lagi Baraya, sekarang itu mau keviralan lah, mau keramaian lah, mau demo dan sebagainya, itu tuh dikendalikan. Dulu tahun lalu ada demo besar-besaran itu FYP di mana-mana, terkenal di mana-mana. Saya memberitakan berkali-kali. Sekarang demonya mana? Gak kedengeran, gak kelihatan. Karena apa? Ya karena semuanya tuh dikendalikan, diatur mana yang harus rame dan mana yang harus tidak rame. Dan itu semuanya tergantung pada penguasa yang tidak pernah terlihat itu. Bahkan untuk YouTube dan TikTok mereka tuh benar-benar mengendalikan ini bisa viral, ini tidak bisa viral. Ya sesuai dengan kepentingan mereka saja. Ini serius, sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kalau misalkan diabaikan, dibiarkan tetap viral, tetap gede dan sebagainya, ya berarti itu sesuai dengan kepentingan dari orang-orang yang ada di belakangnya itu. Ada yang masuk TV tiba-tiba gitu ya, wah kok tiba-tiba jadi terkenal dan sebagainya itu. Ya oke lah Baraya, tapi intinya sekarang Baraya bayangkan beginilah. Baraya itu percaya bahwa Baraya itu diciptakan Tuhan. Tetapi Baraya itu kan nggak pernah tahu Tuhan itu seperti apa, wujudnya seperti apa gitu. Nah sekarang kita pindah ke Tuhan yang lain, yang dalam konsep lebih kecil lagi. Baraya itu sekarang otaknya dikendalikan, pikirannya dikendalikan oleh media-media, oleh influencer, oleh berita-berita, oleh uang dan sebagainya. Tapi Baraya sendiri sama sekali tidak tahu siapa yang mengendalikan Baraya. Nah itu adalah fakta realitas di lapangan saat ini. Gitu kan? Wah, jadi gimana dong gimana caranya saya supaya bisa mengendalikan, gimana caranya saya bisa menguasai sama seperti elit-elit global itu gitu. Ya syaratnya satu, Baraya harus menjadi sangat kaya raya gitu. Makanya untuk menjadi sangat kaya raya, maka tinggalkan orang yang ngomongnya gini nih. Udahlah, udah harta mah nggak akan dibawa mati. Nah, orang-orang yang ngomong semacam itu tinggalkan. Karena itu adalah agen-agen orang jahat untuk membuat Baraya tetap bodoh dan miskin. Biar apa? Ya karena kebodohan dan kemiskinan itu adalah sumber daya yang utama buat orang-orang paling kaya di dunia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.